Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Jimmy Pratama. Pada pertemuan ke section kedua ini, saya akan membagi tips editing video versi saya. Nah, pertama yang teman-teman harus perhatikan itu adalah konsep video. Kenapa saya tulis konsep di sini? Karena teman-teman harus tahu dulu nih, konsep video teman-teman seperti apa. Konsep ini masuk ke storyboard teman-teman. Contoh, teman-teman mau edit video wedding, artinya kan musiknya teman-teman harus tentuin itu, misalnya konsepnya romantis atau yang di weddingnya romantis. Nah, teman-teman harus cari dulu nih, explore file-file yang kayak lagu romantisnya seperti apa, terus gimana sih konsep romantic editing pada romantic video pada wedding itu gimana. Nah, setelah teman-teman udah dapat konsepnya, baru teman-teman melakukan editing. Nah, karena kalau misalnya nggak ada konsep, teman-teman agak bingung nih, gimana sih mau buat gimana video itu, mau ke ibaratnya nggak ada tujuan yang pasti. Nah, kalau udah ada konsepnya, teman-teman sudah tahu video itu mau dibawa kemana, mau di-cut gimana, mau bentuknya seperti apa kalau sudah ada konsepnya. Nah, lalu yang kedua itu workflow. Kalau menurut saya itu ada workflow. Gimana? Kenapa? Cara kerja untuk editing menurut saya itu pertama saya susun dulu klipnya. Terus yang kedua itu selesai saya susun, itu ada yang namanya saya kasih transisi atau efek. Transisi dulu boleh, efek boleh. Nah, lalu baru kita melakukan rendering. Nah, di sini juga yang perlu teman-teman ini, sebelum teman-teman menyusun sebuah klip ke dalam timeline di Adobe Premiere, teman-teman harus seleksi dulu klip-klip yang mana yang teman-teman yang mau edit. Jangan ketika teman-teman sudah melakukan editing baru cari-cari, oh klip mana sih yang mau pakai, Kalau saya sendiri lebih enak bekerjanya, saya tentuin dulu, saya kelompokin atau disatuin dalam satu folder. Misal contoh folder opening, saya ada klip-klipnya. Terus folder ini yang sudah pasti yang saya mau pakai. Nah, jadi kerjanya itu milih-milih video di dalam Premiere-nya sendiri nggak terlalu banyak. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang namanya file organizer. Nah, file organizer seperti saya bilang tadi, ini mirip ya. Itu gimana sih kalian memanage sebuah file. Contoh, kalian kasih nama file itu, atau kalian grouping per folder yang mau dipakai yang mana, yang nggak mau dipakai yang mana, atau kalau yang kurang baru ngambil yang nggak dipakai, ini diseleksi lagi. Nah, kenapa saya bilang di sini file organizer ini yang paling penting? Karena pengalaman saya sendiri, saya sering bingung ketika cari klip yang mana yang mau dipakai kalau nggak ada namanya. Jadi kalau misalnya udah ada namanya, yang ini kita tinggal tarik aja. Nah, kalau nggak ada namanya atau file kita tidak terorganize secara rapi, kita bakal susah untuk mencari file yang kita mau gunakan yang mana. Jadi ini menghambat waktu. Nah, yang keempat itu hafal shortcut ya. Jadi untuk tool di Adobe Premiere itu teman-teman harus hafal yang namanya shortcut. Kayak untuk section tool gimana, untuk cropping gimana, untuk ripple gimana. Jadi mempermudah. Jadi tanpa teman-teman harus geser mouse lagi untuk klik dulu baru geser, Ini paling penting sih menurut saya, karena
kalau nggak hafal shortcut makan waktu lama, mau pindah lagi, geser lagi, pindah lagi, geser lagi. Nah, terus yang terakhir itu pemilihan background. Sebenarnya ini dilakukan di awal-awal saat menentukan konsep. Jadi teman-teman cari background yang tepat untuk video teman-teman. Kan nggak mungkin kalau orang lagi belajar teman-teman pakai musik rock atau pakai musik romantis. Nah, jadi disesuaikan dengan tema videonya. Nah, background ini kenapa penting? Karena ada contoh, kalau misal ada beberapa video yang nggak mau pakai transisi, contoh video jalan-jalan. Nah, setiap antara klip dan klip itu biasa nggak pakai transisi, tapi dia menggunakan ketukan dari audio tersebut. Misalnya ada ketukan 1, dia berpindah 1, terus 2 pindah, dia pindah lagi, 3 dia pindah lagi, 4 tergantung dari ketukan di dalam suara atau sound, backsoundnya itu sendiri. Karena kalau biasa kalau yang menentukan kayak ngikutin backsound, editingnya ngikutin backsound, dia bakal nyari ketukan dulu, nyari ketukan itu baru dia kasih marker, di timelinenya dikasih marker, nanti dia bisa menyesuaikan dari marker itu. Dia kayak pindah, udah tahu nih, oh ini harus pindah, oh ini harus pindah, oh ini harus pindah. Nah, baru dia nyusun. Setelah nyusun baru dia kasih efek-efek, baru habis itu rendering. Nah, tadi saya ada bilang kasih efek. Nah, gunakan adjustment layer untuk menampung efek-efek teman-teman. Kayak contoh, teman-teman mau color correction di dalam sebuah klip. Nah, jangan masukin ke dalam klipnya, gunakan adjustment layer. Adjustment layer itu cara buatnya seperti ini. Cara buatnya teman-teman bisa ke file, terus new, terus adjustment layer. Sorry. Oh ya, di sini dia, sorry. Nah, dia di new item, terus adjustment layer, terus kita masukin di sini. Nah, misal contoh di sini kan kita mau memberikan color correction, kita masukin aja di adjustment layer ini, nggak perlu di sini. Karena contoh kita mau di sini, kita masukin sini. Nah, kita bakal iniin. Nah, dia bakal terapin adjustment layernya itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai, tinggal di hide aja atau dihapus adjustment layernya. Karena kalau teman-teman mau di sini agak repot nih, kalau misalnya di sini nggak suka nih, jadi nanti efeknya harus tata ulang lagi. Jadi gunain adjustment layer dengan semaksimal mungkin. Nah, untuk assembly ini misal teman-teman mau kayak yang awal tadi saya bilang, teman-teman bisa klik kanan ini, kalian bisa labeling. Nah, labelingnya misal mau dikasih label warna ini, terus bin ini untuk folder, misal ini opening, kayak sini saya bilang opening. Nah, lalu teman-teman masukin nih yang ada dalam sini. Nah, ini juga bisa dikasih label tan atau manggu. Nah, untuk marker itu shortcutnya M ya.
mau di marker yang mana. Tuh, marker itu yang ini. Oke, mungkin sekian dari saya untuk tips editing versi saya. Terima kasih.